Istighfar yang paling harat ya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, pamimpin daripada segala istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunba illa anta. Nah, itu Sayyidul Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallahi taqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahi yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fi darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usuli wa furu'i. Anallahi tagasham bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib il-Angal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil istighfar. Ini anjuran untuk beristighfar wa taubati, dan anjuran untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadatil marid, dan anjuran untuk menjenguk orang-orang sakit. Qala Allah Ta'ala. Nah, di sini kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan, ayuhan nas tubu ilallah fa ini atub kulla yaum mi'ah marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Ujar Nabi Muhammad, wahai manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah aku sehari kada kurang minta ampun kepada Allah 100 kali. Itu Nabi Muhammad sedin sehari kada kurang 100 kali minta ampun kepada Allah. Yang mana Nabi Muhammad ghufirat lahu ma taqaddam dzambih
wa ma ta'akhkhar. Dosanya sudah diampuni, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Muhammad ini maksum. Seandainya berbuat dosa, ya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad itu kadang mungkin berbuat dosa. Kenapa? Karena para anbiya, para rasul itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat dosa. Jadi Nabi itu dijaga lah berbuat dosa. Kadang Nabi Muhammad para anbiya, para anbiya, para rasul itu mereka melakukan dosa ada. Karena apa? Karena dijaga. Makanya para anbiya, para rasul itu makam mereka itu selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kada berbuat dosa. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, tubu ilallah fa inni atubu kulla yaum mi'ah marrah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena ketahuilah aku bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu kada kurang daripada 100 kali. Nah, makanya di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menganjurkan kepada kita agar kita untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan pulang istighfar ini, istighfar itu banyak ya, kalau kalimatnya ada astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat, ada juga kalimatnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kayak istighfar, tapi istighfar yang paling harap ya sayyidul istighfar, pamimpin daripada segala istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar. Intinya istighfar itu baik, dan kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu bilanya orang tuh bila beristighfar minta ampun kepada Allah, berarti inya mengakui bahwasanya inya berisian dosa. Kalaunya kada beristighfar berartinya kada merasa diri inya kada berisian dosa. Al insan mahalul khata wa nisyan, ngaran manusia ini pasti berisian dosa. Apa disebutkan kul insan khata wa khal khata at-tawwabun. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang, setiap manusia itu pasti berisian kesalahan, dan setiap orang-orang yang salah yang paling baik adalah orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau bertaubat kepada Allah, yang sadar akan dosanya. Itu sepaling baik orang yang bersalah. Jadi ngaran mun kita nih hendak mencari dosa, pasti ada dosa kita nih, ya lah. Tapi sepaling baik orang yang berdosa adalah orang yang sadar akan dosa-dosanya. Nah, salah satu tanda orang yang sadar berisian dosa, dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad karena sidin ya merasa baisian dosa, padahal ada berdosa. Nabi Muhammad itu ya Allah. Kenapa Nabi Muhammad setiap hari 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sidin merasa baisian dosa, walaupun sidin kada berdosa. Sidin merasa baisian dosa walaupun sidin kada berdosa. Nah, ini bagus. Ya kah, kada berdosa tapi merasa baisian dosa. Yang kada bagus itu banyak batuyuk dosa tapi kada merasa baisian dosa. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atub kulla yaumi ahmarrah. Minta ampunlah kalian kepada Allah, ketahuilah aku sehari kada kurang 100 minta ampun.
Nah, jadi di antara tanda orang merasa berisian dosa, maka dia akan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dianjurkan kita beristighfar. Bahkan disebutkan oleh sebahagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, min anfa'il azkar ilallah, min anfa'il azkar li ahli zaman. Zikir itu banyak ya Allah, salawat zikir, istighfar zikir, membaca tasbih zikir, membaca takbir zikir, membaca tahmid zikir, membaca banyak zikir itu banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar zikir juga, ya kan? Membaca Quran zikir, banyak zikir itu. Tapi ujar orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka mengatakan min anfa'il azkar li ahli zaman, zikir yang paling banyak manfaatnya di akhir zaman saat ini, bil khusus, secara khususnya al-iktsar minal istighfar wa minas shalah ala nabil mukhtar. Dua ibadah atau zikir yang paling bagus yang kita perbanyak di akhir zaman. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah salawat. Nah, dua perkara ini bagus kita perbanyak di akhir zaman. Salawat, istighfar, salawat. Makanya guru sakumpul Allah yarham, beliau mengajarkan kepada kita itu membaca dalail itu kan ada salawatnya, ada hizib, ya Allah, hizib Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian setelah hizib Senin, Selasa itu hizib itu salawat tuh. Karena setelah hizib ada istighfarnya. Nah, istighfar hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, semingguan ada istighfarnya. Nah, karena apa? Karena min anfa'il azkar li ahli zaman, bil khusus al-iktsar minal istighfar wa minas shalah ala nabil mukhtar. Ibadah atau zikir yang paling bagus yang kita lakukan di akhir zaman ini adalah satu, perbanyak istighfar, dua, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga orang yang ketujuh membaca istighfar itu diibaratkan seperti orang yang suka mandi. Orang yang suka mandi artinya bersih, ya kan? Orang dibilang ketujuh mandi bersih awak. Orang nggak tujuh baca istighfar bersih dirinya daripada dosa. Orang yang nggak tujuh membaca salawat diibaratkan seperti orang yang ketujuh memakai minyak harum. Nah, seperti orang yang ketujuh memakai minyak harum wangi, ya kah? Wangi. Bilanya baca istighfar bersih, bilanya ketujuh membaca salawat wangi. Makanya dianjurkan dua buting ini nih, salawat dan istighfar, ya kah? Amunnya salawat aja dibaca ya masih kurang, masih harum awak, tapi kada mandi jadi bercampur kayak apakah baunya tuh nah. Malaikat subuh tinggalan malaikat subuh apa bercampur lawan bau-bau kada mandi. Semingguan kada mandi minyak harum, minyak harum tapi semingguan kada mandi ya kada bagus juga tercampur baunya. Mandi pulang bersih awak tapi nya kada memakai minyak harum masih kurang juga. Makanya istighfar dan salawat ini dua-duanya itu harus dilakukan, ya kan? Harus dikerjakan. Dan dikatakan istighfar dan salawat ini ibadah atau zikir yang paling bagus yang kita perbanyak di akhir zaman. Salawat dan istighfar paling bagus yang kita lakukan, yang kita berbanyak di akhir zaman. Banyaknya istighfar itu ya Allah, mun salawat banyak ya Allah. Salawat banyaknya salawat apa? Salawat Jibril sallallahu ala, itu kan salawat Jibril ya Allah. Salawat kamilah, salawat yang kita baca tadi ada juga ya Allah. Salawat munjiat, banyaknya salawat tuh banyak. Salawat dalail, salawat maulid. Nah maulid itu salawat dia tuh. Maulid Al-Habsyi, ya kan?
Maulid Ad-Diba, Maulid Syaraful Anam, Burdah, salawat juga. Banyak kita membaca salawat. Istighfar itu juga, istighfar itu banyak. Ada astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu disebutkanlah di dalam athar, di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah, anna man istaghfara kulla yaum lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa 20 marrah shara minal ubbat alladzina bihim yurhamul khalaq wa bihim yumtarum wa yurzakun. Barang siapa yang membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Maka dia termasuk orang yang penyayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Dengan sebab ini membaca istighfar, maka hujan diturunkan dan rajaki dipermudah. Jadi baca istighfar ini biar pembuka rajaki, amalan supaya luas rajaki. Ada pianlah seseorang datang kepada Habaib minta amalan, Habib ulah minta amalan supaya rajaki lancar, baca istighfar aja sidin. Sikong belang datang belang, Habib ulah minta amalan lawan pian supaya baanakan, baca istighfar aja sidin. Nyalos kada baanakan. Ada pulang datang, Habib ulun minta amalan nih kampung kami lawas kamarau. Ujar sidin baca istighfar aja sidin. Lalu ada murid yang lain bertakon, Habib kenapa pian ini bilanya ada orang yang minta amalan lawan pian, minta wiritan lawan pian, pasti istighfar yang pian sorong, kenapa gerang? Ujar sidin, disebutkan di dalam Al-Quran, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bagi orang yang beristighfar, wa yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rajaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada orang yang ketujuh membaca istighfar. Jadi istighfar nih ya, wa bihim yurzakun, dengan sebab membaca istighfar maka rajaki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bagus ya kan baca istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu 27 kali, jangan tertinggal. Ya lah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, jangan tertinggal. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bahkan disebutkan juga tatkala apa ngarannya khutbah, di antara dua khutbah ya kan, di antara dua khutbah ketika hari Jumat ya kan, Jumat tuh kan 2 kali khutbah. Nah, ketika khotib itu duduk di antara 2 khutbah, itu dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. Nah, bilanya di antara 2 khutbah itu dianjurkan kita tuh baca Sayyidul Istighfar. Kan doa di hari Jumat itu dikabulkan, mustajab. Ulama mengatakan apabila mustajabnya di antara 2 khutbah, sebagian ulama lah mengatakan kayak itu di antara 2 khutbah. Jadi tatkala si khotib duduk setelah khutbah pertama hendak menuju khutbah yang kedua, itu dianjurkan kita banyak-banyak berdoa. Nah, doa yang paling bagus kita baca adalah Sayyidul Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kabul do, amun dosa diampuni segala hajat dikabulkan. Karena hajat kita itu tasanda dengan dosa yang kita lakukan. Amunnya dosa kita habis, nyaman sudah. Apapun hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama bilanya antara 2 khutbah, dan ini dilakukan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid
Ya kah? Ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tatkala aku sholat Jumat, aku duduk di sampingnya di salah satu di masjid di kota Shibam di Hadramaut. Aku duduk di sampingnya Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid. Nah, aku mendengar Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid tatkala khatib duduk di antara dua khutbah, beliau membaca Sayyidul Istighfar. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Tazkirun Nas. Nah, banyak istighfar nih, ya Allah, istighfar nih, Sayyidul Istighfar. Kemudian Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, itu istighfar juga yang biasa kita baca biasanya di bulan Rajab, rajin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, itu bagus dibaca juga. Misalnya di luar bulan Rajab, pang guru ya boleh kada membaca, boleh benar. Jadi kada mesti bulan Rajab saja ya kalau. Nah, kayak Al-Qur'an kada mesti bulan Ramadan saja. Kalau pang bulan Ramadan saja dibaca Al-Qur'an, bilangnya ampih bulan Ramadan, ampih jom baca Qur'an kada. Cuma lebih afdal lagi ya Allah lah. Bulan Ramadan, nah Al-Qur'an diperbanyak Al-Qur'annya. Di luar bulan Ramadan bang kita baca juga Al-Qur'an. Istighfar ya lah, di bulan Rajab diperbanyak. Di luar bulan Rajab bang tetap mau istighfar juga. Salawat ya kah, bulan Sya'ban, bulan Maulid kita dianjurkan memperbanyak salawat. Di luar Maulid, di luar bulan Sya'ban bang masih kah dianjurkan, tetap dianjurkan. Nah, cuma lebih afdal lagi ya kalau di bulan-bulan tertentu. Nah, misalnya bang, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, boleh kah dibaca di luar bulan Rajab? Sangat boleh. Ya kah? Sangat boleh. Itu disebutkanlah oleh Al-Habib Alawi Ibn Syihab, disedin barang siapa yang membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, sama jumlahnya nang kayak bulan Rajab juga tuh 70 juga ya kalau. Babila membacanya lailan wa nahara, malam dan siang hari. Malam 70 imbas sembahyang Isya atau imbas sembahyang Maghrib, imbas sembahyang subuh 70 pulang dibacanya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 dibacanya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, ya Allah sayangilah aku, wa tub alayya, terima taubatku. 70 membacanya itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ujar Habib Alawi Ibn Syihab, barang siapa yang membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan, sebanyak 70 kali, lailan maupun malam, wa naharon siang hari, maka jasidin nih haramallahu jasadahu ala nar, jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh dengan api neraka. Ini banyak para ulama, orang-orang soleh membaca ini ya kah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jadi kada di bulan Rajab aja lah, di luar bulan Rajab pun dianjurkan membaca itu supaya jasad kita kada tersentuh daripada panasnya api neraka. Nah, istighfar dianjurkan istighfar ya kan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubati, dan dianjurkan juga kita itu bertaubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Ya kah? Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu kan bacaannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu istighfar ngarannya. Taubat bang, taubat itu kembali kepada Allah. Yang asalnya bermaksiat, taubat, ampihnya bermaksiat. Nah, itu ngarannya taubat. Ya kah? Yang asalnya kada pa amal, kada pa ibadah, nah, lalunya katujuh ba amal, katujuh ba ibadah. Nah, ngarannya taubat, ngarannya taubat. Yang asalnya Al-Quran kada ta baca, lalunya mau membaca Al-Quran, ini taubat. Ya kah? Yang asalnya istighfar kada ta baca, salawat kada ta baca, ya kah? Lalunya terbuka hatinya mau membaca salawat, membaca istighfar, ini ngarannya taubat. Jadi taubat tuh kada imbah mau untal jinet 10 kapeng lalu apa ngarannya kada mau untali, kada mesti itu aja ya. Kalau taubat itu ya macam-macam versinya.
ya kah, versinya macam-macam. Versinya macam-macam. Kalau bubuhan wali itu taubat mereka itu, kalau nyebubuhan orang awam kan taubatnya orang awam dari melakukan yang haram bampih, itu taubatnya orang awam ya. Kalau tapi taubatnya bubuhan wali inya dari sesuatu yang kadada hubungan ibadah kepada Allah, inya beribadah. Ini taubatnya orang wali. Bubuhan wali itu satu nafas kada digunakan segan beribadah. Menyesal mana bubuhan itu, rasa rugi. Mun kita biasa ya, kalau sehari 2 hari tak buang waktu, sejam 2 jam tak buang waktu nih, kada beramal, kada beribadah, biasa aja. Mun bubuhan wali itu merasa dosa, merasa itu adalah sebuah kesalahan. Makanya disebutkan apa disebutkan dalam sebuah perkataan itu, ada disebutkan dalam sebuah perkataan, sebuah ibadah yang dilakukan oleh orang yang biasa, ya, ibadah yang dilakukan oleh orang yang biasa itu bukan apa disebutkan dalam sebuah perkataan, ada sebuah perkataan, ada lagi perkataannya ulun. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang biasa atau istighfar ada ingat lagi sebuah perkataan, ada perkataan ibadah istighfar bubuhan wali itu bukan hanya sekedar istighfar orang biasa, itu ada sama. Bahkan Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan istighfaruna tahtaj ilal istighfar. Ajar Rabi'atul Adawiyah, istighfar yang dibaca oleh orang awam itu perlu diistighfari lagi. Artinya apa ya? Artinya ya istighfar kita ini kada bujur-bujur, perlu diistighfari lagi. Ini pandangan orang-orang soleh ya Allah. Namun orang awam istighfar astagfirullahaladzim ya selesai. Tapi kalau orang-orang soleh, para aulia wa solihin, istighfar itu bukan hanya sekadar kata-kata aja. Makanya istighfaruna tahtaj ilal istighfar. Istighfar yang kita baca itu perlu diistighfari lagi. Taubat tadilah taubat. Jadi kita dianjurkan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, idza balagal insan arba'ina sanatan wa atfikruh fid dunya ya'ti syaitan wa yamsah ala wajhihi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih. Ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, apabila seseorang umurnya arba'ina sanah, 40 tahun atau lebih, wa'at fikruh fid dunya, tapi pikirannya masih masalah dunia, ya'ti syaitan wa yamsah ala wajhi, syaitan datang kepada dia seraya menyapu mukanya dan mengatakan bi abi, demi bapakku, hadza wajhun la yuflih, ini adalah muka tanda-tanda orang yang kada mendapatkan keberuntungan. Jadi umur 40 tahun atau lebih, tapi inya kada berpikir masalah akhirat, pikirannya masih dunia, kada mau beramal, kada mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar syaitan, nih muka ini adalah tanda-tanda muha yang kada bakalan mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi introspeksi diri aja lagi ya kah? Bila umur 40 ke atas nih, tapi masih terlintas pikiran dunia, kada ada pikiran sagan akhirat. Nah kayak apa? Selamat di dalam kubur, selamat di padang barzah, selamat kainanya supaya masuk ke dalam surga, kada terpikir tentang itu. Nah berarti itu tanda-tanda kita itu kada bakal mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ya kah? Taubat tuh ada syarat-syaratnya lah. Yang pertama, taubat itu al-iqla anidzambi, baampih, kada melakukan dosa. Misalnya ya tadi, misalnya minuman keras. Minuman keras tuh lain, kunci lain lah. Minuman keras yang memabukkan maksudnya. Nah, ampihnya minuman yang memabukkan. Nah, itu ngarannya taubat. Satu, syaratnya baampih.
Yang kedua, syarat orang bertaubat itu menyesal. Nah, astagfirullah, aku kada hendak lagi melakukan ini adalah sebuah perbuatan dosa, kada hendak lagi melakukan dosa. Nah, menyesal ini. Kemudian yang ketiga, syarat orang bertaubat nih. Yang ketiga, al-azam alla ya'ud ilaih. Setelah menyesal, ini berjanji kada mau ulangi lagi. Berjanji kada mau ulangi lagi. Yang keempat, bertaubat itu sebelum mati. Kalau sudah mati kada kau lagi bertaubat. Aku bertaubat kayaknya aja. Bilanya sudah mati, kada kau lagi. Taubat itu sebelum mati. Mau setelah mati kada kau lagi, kada ada manfaat lagi taubat. Tapi yang maunya sebelum mati ini bertaubat, nah sebanyak apapun dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, syarat orang bertaubat adalah sebelum datangnya hari kiamat. Mau sudah kiamat, ada kau lagi bertaubat. Jadi 5 syarat orang bertaubat itu ya Allah. Yang pertama adalah ba'ampi al-iqla anidzambi, berhenti melakukan kemaksiatan atau dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji kada mau ulangi lagi. Yang keempat, bertaubat sebelum mati. Yang kelima, bertaubat sebelum datangnya hari kiamat. Ini syarat-syarat orang bertaubat. Mun 5 ini syarat dilakukannya bertaubatnya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bertaubat tapi masih hija lagi melakukan dosa, berarti taubatnya itu kada bujur-bujur. Tapi ya kalau kita dianjurkan bertaubat sebanyak mungkin, sekalipun kita banyak juga melakukan dosa. Ulah nih guru banyak dosa, diterimalah taubat. Nah, jar Habib Umar ya kah, ada orang batakan lawan Habib Umar, Habib nang kayak Paul ini banyak basiin dosa. Kayak Paul bertaubat, jisidin bertaubatlah engkau sebagaimana engkau kada berhenti melakukan dosa, melakukan kemaksiatan nih, maka jangan berhenti, jangan lelah untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi taubat kita dianjurkan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyadatil marid, dan kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Minta ampunlah kalian kepada Allah karena bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seorang hamba wa anta fihim, sedangkan di dalam hamba tersebut ada Rasulullah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang hamba apabila hamba beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, ini dalil ya kah bahwasanya dianjurkan bersalawat, dianjurkan beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang hamba apabila di dalam diri seorang hamba tersebut terdapat Rasulullah. Mun kita membaca salawat, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada terikat hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kada bakal disiksa oleh Allah. Satu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan apabila kita minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita. Nah, 2, istighfar dan salawat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah akan sebenar-benarnya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi Muhammad, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu lebih daripada 70 kali. Riwayat yang lain ya Allah, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu minta ampun, bertaubat sehari itu kadang kurang pada 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kembali kepada Allah, orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghnina Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.